Perkenalkan, nama saya Dolianto Douglas, NIM 2010417171, kelas A2 Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk, setiap perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda akan mengikuti strategi pengembangan produk masing-masing. Beberapa anggota akan melakukan inovasi, sedangkan yang lain akan fokus pada adaptasi dalam pengembangan produk saat ini. Ada beberapa strategi pengembangan produk yang harus dilakukan, di antaranya yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada. Strategi ini dilakukan dengan cara membuat produk baru dari produk lama yang sudah ada sebelumnya, kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan keinginan pasar. Dan yang kedua, meningkatkan nilai produk. Perusahaan perlu memperkuat lagi nilai produk dengan cara menawarkan fitur premium, meningkatkan kualitas produk, dan juga dukungan dari pelanggan. Dan yang ketiga, percobaan. Menawarkan contoh atau sampel produk secara gratis akan membuat para pelanggan ingin membeli produk kita. Dan yang keempat, spesialisasi dan sesuaikan. Kita bisa menyesuaikan beberapa produk dan menjadikan produk tersebut lebih spesial untuk menargetkan golongan pelanggan tertentu. Dan yang kelima, penawaran paket. Penawaran paket menawarkan sebuah paket baru tentu akan menarik perhatian para pelanggan. Dan yang keenam, lini produk baru. Lini produk baru adalah pengembangan produk baru di dalam lini produk yang masih relevan dengan produk yang sudah ada. Ketika ingin membuat produk baru, maka kita harus berhati-hati dengan pengembangan tersebut. Dan yang ketujuh, mengubah gagasan atau ide. Mengubah gagasan adalah strategi ini dilakukan dengan cara mengubah definisi dan ide produk. Contohnya, ketika kita membuat produk baru namun target pasar tidak menanggapi tawaran tersebut, maka kita perlu melakukan riset pasar dan mencari tahu keinginan serta kebutuhan pelanggan yang sesuai. Dan yang kedelapan, target pasar baru. Menjual beberapa jenis produk di pasar yang berbeda merupakan salah satu strategi dalam pengembangan produk, di mana kita bisa menjual produk di pasar yang berbeda. Bahkan kita juga dapat mengubah target pasar dan demografi serta mengalihkan fokus kita dari para pelanggan ke bisnis. Dan yang selanjutnya, pengembangan produk. Menurut Armstrong dan Kotler, pengembangan produk adalah strategi untuk menumbuhkan perusahaan dengan cara menawarkan modifikasi produk atau produk baru ke target pasar yang sudah ditentukan. Pengembangan produk tersebut dilakukan terhadap produk fisik dan memastikan bahwa ide produk yang sudah ada dapat diubah menjadi sebuah produk baru yang lebih efektif. Menurut Keller dan Kotler menyatakan bahwa tujuan umum dari pengembangan produk ada dua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang baru dan memperkuat citra perusahaan sebagai investor. Dan yang kedua, untuk mempertahankan daya saing dengan produk yang sudah ada. Menurut Alma, ada beberapa alasan yang mendasari suatu perusahaan dalam melakukan pengembangan produk, antara lain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, dan yang kedua, menambah omset atau meningkatkan penjualan.
Yang ketiga, untuk mendayagunakan sumber produksi. Dan yang keempat, memenangkan perusahaan dengan produk yang sudah ada. Dan yang kelima, meningkatkan profit dengan cara menggunakan bahan yang sama. Yang keenam, mendayagunakan bahan-bahan yang sudah tersisa, yang masih tersisa. Dan yang ketujuh, mencegah konsumen merasa bosan. Dan yang kedelapan, untuk menyederhanakan kemasan produk. Menurut Keller dan Kotler, ada beberapa jenis strategi pengembangan produk, diantaranya memperbaiki produk yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, memperluas lini produk dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada. Dan yang ketiga, menambah produk yang sudah ada. Yang keempat, meniru atau modifikasi sebagai kompetisi. Yang kelima, menambah lini produk. Tahapan dan proses pengembangan produk ada 8 tahapan, dan proses pengembangan produk diantaranya yang pertama, penciptaan ide produk, dan yang kedua, penyaringan atau pemilihan ide produk, dan yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep, dan yang keempat, pengembangan strategi pemasaran, yang kelima, analisis bisnis, dan yang keenam, pengembangan produk, dan yang ketujuh, uji pemasaran, dan yang kedelapan, komersialisasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.